Karena ketahuan ngintip medsos anak saya tapi ya. Bukan, Bu, bukan. Itu sudah enggak lagi, Bu. Oh, enggak lagi ya, baik. Bahwa komitmen dalam melakukan pembangunan zona integritas, komitmen tersebut tidak saja dalam komitmen berbentuk tulisan ataupun lisan. Pembangunan zona integritas di Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sudah dicanangkan sejak tahun 2016. Selamat datang di acara Ngobras, Ngobrol Santai Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur. Bersama saya host paling keren se-Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Abdul Rahman. Sobat sekalian penikmat setia channel YouTube Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur. Jadi di sini Mas Warahman akan memandu diskusi kita, yaitu tentang pembangunan zona integritas. Yang mana nantinya kalian akan memahami apa sih pengertian dari pembangunan zona integritas itu. Kemudian kalian juga akan memahami langkah-langkah apa yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur dalam menyongsong pembangunan zona integritas ini. Untuk diskusi kita ini narasumber yang hadir yaitu dua orang Srikandi yang hebat, yaitu Ibu Haja Anissa Brigestirana Sarjana Hukum Magister Hukum, Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, dan juga Ibu Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, Ibu Anissa Primadona Duswara, Sarjana Hukum Magister Hukum, yang juga selaku Ketua Tim Pembangunan Zona Integritas. Selamat siang Ibu Ketua, Ibu Wakil, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Selamat siang, alhamdulillah kabar saya sehat, Mas Rahman. Selamat siang Mas Rahman. Alhamdulillah kami sehat Alhamdulillah, ya, Bu. berdua ya. Jujur saya agak deg-degan, ngeri-ngeri sedap ini berhadapan dengan dua Srikandi Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur ini. Kenapa ngeri? Ngeri karena kita berhadapan langsung baru kali ini. Oh, bukan karena ketahuan ngintip medsos anak saya tapi ya. Bukan, Bu, bukan. Itu sudah enggak lagi, Bu. Oh, enggak lagi ya, baik. Jadi daripada diskusi kita ini melebar kemana-mana, jadi mohon izin Bu, langsung aja kita ya ke tema utama kita, yaitu pembangunan zona integritas. Jadi saya ingin bertanya lebih dahulu, ini apa sih pengertian dari pembangunan zona integritas itu, Ibu? Seperti yang kita ketahui, kalau kita memasuki wilayah perkantoran itu banyak sekali itu kan baliho-baliho, selamat datang di zona integritas. Anda memasuki wilayah zona integritas. Monggo Ibu, mohon dijelaskan. Mas Rahman, pembangunan zona integritas adalah suatu komitmen instansi pemerintah, baik eksekutif, legislatif, dan yudikatif, untuk mewujudkan suatu layanan yang diberikan kepada publik yang bebas dari perbuatan korupsi dan berorientasi pada birokrasi bersih yang melayani. Adapun komitmen tersebut tidak hanya dilakukan oleh pimpinan instansi tersebut saja, melainkan keseluruhan jajaran pada instansi pemerintah tersebut. Menambahkan Mas Rahman bahwa komitmen dalam melakukan pembangunan zona integritas, komitmen tersebut tidak saja dalam komitmen berbentuk tulisan ataupun lisan, namun komitmen harus ditunjukkan atau harus didukung oleh adanya dengan kinerja yang nyata ataupun kinerja konkret. Dalam hal ini juga sesuai dengan pedoman yang telah dibuat oleh Menpan RB, bahwa kita juga harus memenuhi lembaran kerja evaluasi atau yang biasa kita kenal dengan LKE. Nah, dalam pemenuhan LKE ini sendiri itu juga tidak
sebagai formalitas data saja, tidak saja hanya sekedar formalitas dokumen, namun harus ditambah dan harus didukung oleh data dukung dengan adanya kelengkapan, ada peningkatan sarana dan prasarana, adanya juga inovasi, dan adanya program unggulan suatu pengadilan tersebut untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan atau pengguna layanan. Nah, demikian juga untuk pelaksanaan tugas keseharian yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan standar operasional prosedur ataupun SOP, serta yang paling penting memastikan bahwa pelayanan di Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur itu sendiri benar-benar sudah bebas dari pungutan liar atau pungli dan korupsi. Demikian, Mas Rahman. Ibu, kalau kita boleh tahu ini, sejak kapan mulai dicanangkan pembangunan zona integritas di Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur ini? Jadi secara historis pembangunan zona integritas di Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sudah dicanangkan sejak tahun 2016, khususnya pada tanggal 22 Desember 2016. Kemudian pembangunan zona integritas berlangsung setiap tahunnya. Bahkan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur di tahun 2020 ketika era kepemimpinan Bapak Rais Toroji Sarjana Hukum Magister Hukum pernah maju sampai DX evaluasi atau tahap akhir, wawancara langsung dengan tim dari penilaian nasional Menpan RB, namun mungkin belum rezekinya Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur untuk mendapatkan predikat bebas dari korupsi. Semoga di tahun-tahun yang akan datang Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur mendapatkan predikat tersebut. Jadi tadi pembangunan zona integritas di wilayah Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur telah mulai dicanangkan sejak tanggal 22 Desember tahun 2016 gitu ya Ibu ya. Jadi ini saya mohon pencerahannya nih Bu. Saat ini kan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sedang berusaha mengejar predikat zona integritas dengan wilayah bebas korupsi. Sedangkan yang kita ketahui ada juga zona integritas dengan wilayah birokrasi bersih melayani. Jadi tahapan-tahapan apa saja sih Bu di antara keduanya itu? Mohon dijelaskan Ibu. Baik, Mas Rahman ya. Suatu satker untuk mendapatkan predikat wilayah bebas korupsi atau WBK dan wilayah bersih birokrasi melayani atau WBBM, maka satker tersebut harus mengupload data dukung berupa lembaran kerja evaluasi ke aplikasi PMPZI. Aplikasi PMPZI ini dibuat oleh Menpan RB. Selanjutnya pengadilan tinggi akan menilai pengadilan mana yang layak untuk diajukan ke Dirjen Badan Peradilan Umum. Selanjutnya pula Dirjen Badan Peradilan Umum akan menilai pengadilan mana yang layak juga untuk diajukan ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung atau Bawas. Dan untuk tahap terakhir Bawas akan memberikan data-data pengadilan mana yang layak untuk dinilai oleh tim penilai nasional, dalam hal ini yaitu Menpan RB. Jadi suatu satker apabila telah dinilai oleh Menpan RB dan Menpan RB telah menyatakan bahwa satker tersebut berhak untuk memperoleh predikat wilayah bebas korupsi atau WBK, selanjutnya tahun berikutnya satker tersebut berhak mengikuti kembali proses pengajuan untuk mendapatkan predikat wilayah birokrasi bersih melayani atau WBBM. Nah, namun yang sangat penting dari keseluruhan itu bahwa suatu satker dalam mengajukan
predikat WBK ataupun WBBM, Satker tersebut harus memiliki surat keterangan clearance dari hukuman disiplin. Nah, ini hukuman tersebut, bebas hukuman tersebut itu tidak saja untuk sebagian aparatur, tapi untuk keseluruhan aparatur di suatu satker tersebut, baik itu hukuman secara ringan sampai pun hukuman terberat. Dan clearance hukuman disiplin ini dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi dan Bawas Mahkamah Agung Republik Indonesia. Demikian Mas Rahman. Tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Wakil sebelumnya bahwa selain melengkapi dokumen sesuai lembar kerja yang diberikan oleh Menpan RB, di mana satuan kerja juga membangun sarana dan prasarana pendukung pembangunan zona integritas. Jadi bisa dijelaskan dengan lebih detail oleh Ibu Ketua dan Ibu Wakil bagaimana cara kerja dalam rangka pembangunan zona integritas ini, Bu? Bahwa dalam zona integritas itu terdiri dari 6 area, antara lain yang ke-1 manajemen perubahan, area 2 penataan tata laksana, area 3 penataan sistem manajemen sumber daya manusia, area 4 penguatan akuntabilitas kinerja, area 5 penguatan pengawasan, dan area 6 yang terakhir yaitu penguatan kualitas pelayanan publik. Adapun keseluruhan area tersebut dikoordinator oleh semua hakim, termasuk anggotanya keseluruhan dari jajaran keluarga besar Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur. Jadi insya Allah keseluruhan keluarga besar dari Pengadilan Tanjung Jabung Timur menguasai tentang pembangunan zona integritas. Selanjutnya Mas Rahman, di Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur juga ada pelayanan terpadu satu pintu atau biasa kita kenal dengan PTSP. Di Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, PTSP-nya sangat kondusif, sangat nyaman. Di sana disediakan minuman bagi pengguna layanan dan adanya kursi untuk prioritas, dan di situ juga ada souvenir bagi keterlambatan pelayanan. Dan di PTSP tersebut ada juga pojok e-card dan scan barcode untuk pengguna layanan, serta adanya pojok prestasi. Di sana masyarakat pengguna layanan dapat melihat bahwa pencapaian prestasi Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur. Nah, selanjutnya juga telah adanya dibangun juga pojok baca, adanya pojok bermain, dan adanya box cas HP. Itu semua gratis. Dan di Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur juga sudah dibangun ada gazebo dan pemisahan area merokok atau smoking area yang memberikan kenyamanan bagi pengunjung sidang. Demikian juga disediakannya parkiran yang sangat luas untuk pengunjung sidang dan adanya parkiran yang prioritas untuk perempuan ataupun penyandang disabilitas. Dan yang sangat penting di sini kami telah adanya pemisahan antara kantin umum dan pantry pegawai agar terhindar adanya pertemuan antara pegawai dengan pihak yang berperkara. Dan yang tak kalah pentingnya, baik dari selain sarana dan prasarana, yaitu adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia, terutama bagi petugas pelayanan PTSP dan security. Karena petugas pelayanan PTSP dan security ini merupakan garda terdepan dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Dan dalam hal ini untuk meningkatkan kualitas petugas PTSP dan security tersebut, Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur telah bekerja sama dengan Bank Syariah Indonesia dan Sekolah Luar Biasa Tanjung Jabung Timur melakukan training terhadap petugas PTSP ataupun terhadap security. Demikian Mas Rahman yang bisa dapat saya sampaikan.
Tadi sudah dijelaskan juga oleh Ibu Wakil sebelumnya bahwa Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur dalam rangka menyongsong pembangunan zona integritas telah menetapkan yaitu adanya inovasi atau program unggulan. Jadi bisa dijelaskan lebih detail Ibu seperti apa inovasi atau program unggulan yang dibangun oleh Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur dalam rangka menyongsong pembangunan zona integritas ini, Bu. Jadi selain pembangunan sarana prasarana pendukung dalam rangka peningkatan layanan publik dan pembangunan zona integritas, di mana Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur memiliki inovasi atau program unggulan baik yang telah menjadi kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia secara nasional ataupun inisiatif mandiri dari Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, seperti adanya layanan e-court atau administrasi perkara dan dalam persidangan secara elektronik perkara perdata. Ada juga layanan aplikasi e-berpadu atau elektronik bekas pidana terpadu yang terdiri dari pelimpahan berkas perkara pidana secara elektronik, permohonan izin atau persetujuan penyitaan, permohonan izin atau persetujuan penggeledahan, perpanjangan penahanan secara elektronik, permohonan izin besuk secara elektronik, maupun permohonan pinjam pakai barang bukti dan penetapan diversi. Lalu ada juga layanan sistem informasi kepegawaian atau disebut dengan SIKAP. Lalu ada juga layanan Esa Dewa untuk pengelolaan barang milik negara secara elektronik. Ada juga layanan Era Terang atau pembuatan surat keterangan secara elektronik seperti surat keterangan tidak pernah dipidana dan surat keterangan tidak pernah dinyatakan pilot. Ada juga layanan aplikasi SiSuper untuk survei kepuasan masyarakat dan survei persepsi anti korupsi. Kemudian untuk program unggulan atau inovasi yang diinisiasi mandiri oleh Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, yaitu antara lain ada inovasi WA Center Sri Pelabi yang berisikan keseluruhan informasi layanan pengadilan dan dikelola secara robotik atau keseluruh pesan akan dijawab sistematis secara robotik. Lalu ada inovasi Abicute, aplikasi cuti elektronik yang juga merupakan program unggulan dari agen perubahan. Lalu ada juga inovasi Eriang atau elektronik permohonan izin penelitian PN Tanjung Jabung Timur, di mana bagi para peneliti seperti mahasiswa, akademisi, ataupun perorangan dapat mengajukan izin penelitian dan data dukungnya seperti permohonan data putusan, penetapan dan wawancara dilakukan secara elektronik tanpa harus hadir ke pengadilan. Lalu yang terakhir ada inovasi Asoy Pusing, yaitu siaran live pembacaan putusan dari Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur. Terima kasih, Mas Rahman. Jadi Bu Ketua dan Bu Wakil, dari pembangunan zona integritas tersebut, apa manfaat yang dirasakan oleh masyarakat ke depannya? Selain daripada predikat zona integritas yang menjadi tujuan dari Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur itu, Ibu. Baik, sebenarnya di luar adanya pembangunan zona integritas tersebut, Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur terus membenahi diri dan meningkatkan layanan publik yang inovatif, responsif, dan anti korupsi, serta tidak diskriminatif. Serta sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan visi Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2035, yaitu terwujudnya Badan Peradilan yang Agung. Sedangkan dengan adanya pembangunan zona integritas ini, maka mendorong percepatan peningkatan pelayanan publik
dan selaras juga dengan program negara yaitu layanan publik yang profesional, bersih dari KKN ataupun pungli, pungutan liar. Maka di sini yang akan mendapat manfaatnya adalah masyarakat sekitarnya, yaitu dengan adanya mendapatkan akses layanan pengadilan yang cepat dan bebas dari pungli ataupun korupsi, kolusi, dan nepotisme. Demikian Mas Rahman. Terima kasih banyak Ibu Ketua dan Ibu Wakil atas obrolan kita yang berbobot ini. Semoga menambah wawasan bagi kita semua. Sobat channel Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, mohon doa dan dukungannya. Semoga Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur mendapatkan WBK tahun ini. Amin, ya robbal alamin. Amin. Ya, sama-sama, terima kasih Mas Rahman untuk kesempatannya dalam ngobrol santai pada siang hari ini. Terima kasih Mas Rahman. Sama-sama. Kami berdua sudah diundang di diskusi ini. Sama-sama Ibu Ketua dan Ibu Wakil. Sebelum acara ini ditutup, izinkan Ibu, saya ada pantun ini, sebuah pantun. Dengan senang hati. Apa guna pergi ke sawah kalau Cakep. bukan menanam padi? Cakep. Acara sudah, podcast pun sudah. Dukung kami mengabdi untuk negeri. Cakep. Terima kasih Mas Rahman. Sampai jumpa di podcast-podcast selanjutnya dengan tema yang lebih cadas dan menarik lagi. Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur bisa bijaksana, integritas, santun, dan akuntabel.